Oh, gejala awal demensia. Satu, sulit mengatur, merencanakan masalah. Dua, berubahnya karakter. Mungkin karena banyak penyebabnya. Tiga, sembelit. Bukan berarti ada gejala demensia. Ini hanya tanda karena usus ada hubungan dengan otak. Usus seperti otak kedua, serabut syaraf sistem pencernaan. Lebih banyak dari tulang belakang. Banyak gangguan kognitif. Kemungkinan penyebabnya dari saluran usus. Mikrobioma usus bisa produksi neurotransmitter, yaitu molekul pembawa pesan dalam tubuh yang mengirim sinyal atau pesan antar neuron dari sel syaraf ke sel target. Sel target bisa berada di otot, kelenjar, maupun syaraf. Mikroorganisme kecil ini bisa produksi serotonin dan lebih banyak dari otak. Serotonin adalah hormon yang bertugas membawa pesan antar sel dalam otak. Hormon serotonin berperan penting dalam memperbaiki suasana hati menjadi lebih baik, sehingga jadi merasa bahagia. Seseorang kekurangan hormon serotonin dapat membuat suasana hati jadi buruk. Pasien Alzheimer dan Parkinson lebih banyak sembelit dari orang normal dan sangat tinggi resiko kena bocor usus. 4. Disfungsi sensorik, termasuk penciuman, perasa, pendengaran, penglihatan. Nafsu makan adalah kemungkinan gejala awal menurunnya kemampuan kognitif. Semakin menurunnya kemampuan kognitif, konsentrasi fokus, memburuknya memori. 5. Ketidakmampuan bahasa. Ingin cari kosakata, tapi tidak ingat. Ini dikarenakan bermasalahnya hipokampus dan lain-lain. Hipokampus itu adalah sepotong kecil yang berada di dalam otak. Ada satu tanda, seseorang berbicara bisa membuat kalimat tetapi kacau, tidak ada artinya, tidak bisa dimengerti. Ini dikarenakan susutnya hipokampus. 6. Gejala awal demensia, tersesat di tempat baru karena dalam otak ada GPS yang membantu posisi. Saat menurunnya kemampuan menentukan posisi, tidak dapat menemukan posisi. Disfungsi peta dalam tubuh. Saran, jangan menunggu sesudah parah baru mengobati, dan segera mengatasi bila ada tanda gejala seperti tersebut di atas. Yang penting ada di makanan. Makan makanan yang sehat, yang bergizi, bukan makanan yang tidak sehat. Bukan makan untuk kenyang, tapi makan yang secukupnya dan yang bergizi. Penyebab susutnya atau mengecilnya hipokampus, kekurangan B1 tiamin. Pada umumnya terlalu banyak minum alkohol, makan makanan berkarbohidrat. Banyak makan karbohidrat mengurangi vitamin B1, dan banyak makan gula sama dengan makan karbohidrat. Banyak minum alkohol lebih butuh banyak vitamin B1. Cara mengatasi demensia. 1. Vitamin B1 adalah sumber ragi nutrisi. Jangan minum yang sintesis, makan yang alami. Bahan sintesis untuk sementara bisa membantu, tetapi tidak sehat untuk jangka lama. 2. Perbaiki bakteri mikroflora saluran usus.
Karena pasien demensia dan Parkinson sering terjadi peradangan saluran usus. Makan banyak jenis sayuran agar banyak jenis gizi sayuran dalam usus dan serat. Puasa minimal 18 jam hingga 24 jam membantu perbanyak bakteri mikroflora agar bakteri mikroflora semakin kuat. Harus free gluten karena makan makanan yang mengandung gluten memperparah demensia dan Parkinson. Makanan yang telah dimodifikasi berubahnya DNA, buah atau sayuran juga sangat tidak baik untuk otak. Hindari pestisida dan bahan pembunuh hama di sayuran, buah-buahan, dan juga jangan makan makanan yang mengandung perasa, pewarna, pengawet. Makanlah makanan yang organik. 3. Makan toge, kecambah brokoli, superfood otak, juga baik untuk saluran usus. Jadi superfood, salah satu superfood otak ada di kandungan tauge dan kecambah brokoli. Keempat, keton. Orang yang berpuasa di atas 18 jam, tubuh akan produksi keton. Ini bisa membantu cederanya otak. Silakan tonton episode 01 dan 02 tentang autophagy. 5. Setiap hari minum 1 hingga 2 sendok coconut oil juga bisa membantu fungsi kerja otak. Karena otak butuh minyak, tidak butuh gula. 6. Ginkgo biloba EGB 761 bermanfaat untuk pasien demensia dan Parkinson. 7. Lance mane mushroom meningkatkan kemampuan kognitif. Itu sejenis jamur ya. 8. Omega 3 DNA EPA DHA-EPA. 9. Vitamin D. Silakan tonton episode tentang vitamin D. 10. Zinc. Silakan tonton episode zinc. 11. Olahraga menambah oksigen dalam otak. 12. Tidur. Kurang tidur akan mengurangi oksigen otak dan meningkatkan hormon stres, kortisol, dan sebagainya. 13. Ini adalah kesaksian tentang mertua saya yang sudah kena demensia, matanya udah lurus. Jadi tidak ada pandangannya lurus, tidak ada kehidupan lagi dan sulit berbicara. Saya memberi suplemen Mac10. Suplemen Mac10 sudah terbukti. Yang sebelumnya mertua saya tidak bisa berbicara dan tangan juga sudah tidak bisa bergerak. Anak cucunya datang juga sudah tidak kenal mereka, tidak bisa sebut nama mereka. Dia hanya dengan pandangan mata yang kosong. Ada satu suplemen lagi, Memory Food. Ini buat sangat bagus untuk pencegahan. Ya, silakan Anda email william_hui@live.com. Saya akan menjelaskan fungsi kedua suplemen tersebut. Ini sudah terbukti. Segera mengobati, jangan tunggu sampai parah. Terima kasih. Teman-teman, informasi ini sangat tidak mudah mendapatkan informasi ini. Jangan lupa subscribe agar tetap bisa mendapatkan
informasi yang benar dan akurat, dan share agar teman-teman lain bisa mendapatkan link informasi kesehatan ini. Terima kasih.